akhirat. Tapi Nabi Muhammad bersabda, idza marartum, kalau kalian lewat ke tamannya surga. Di mana itu taman surga ya Rasulullah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka kemudian dijelaskan oleh beliau, tempat orang berzikir atau halaqatul dzikir, tempat berkumpulnya orang-orang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau di dunia kita sering berkumpul di taman surga, maka kelak kita akan berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita juga berada di penghujung dari bulan yang istimewa, bulan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita, karena manusia itu terkadang banyak lupanya. Ketika datang bulan kelahirannya Nabi Muhammad, kita diingatkan tentang sosok mulia, panutan kita, idola kita, pemimpin kita, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita itu bukan hanya diperintahkan untuk beriman sama Nabi, tapi kita juga diperintahkan untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, melebihi daripada kecintaan kita kepada anak-anak kita, harta kita, bahkan harus kita mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada diri kita sendiri. Nah, untuk mencintai seperti itu butuh upaya, butuh usaha. Contoh, Indonesia ini merdeka 1945. Banyak yang wafat ketika berperang, berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan. Kenapa kok rela mati? Karena cinta sama bangsa dan negara ini. Nah, untuk cinta kepada bangsa dan negara itu kan gak cuma tiba-tiba muncul, tiba-tiba datang, harus ada upaya. Maka untuk mencintai Nabi Muhammad SAW melebihi daripada kecintaan kita kepada diri kita sendiri, orang tua kita, anak-anak kita, harta kita, maka dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan upaya. Bagaimana cara supaya kita bisa mencintai Nabi Muhammad? Yang pertama harus kenal. Mustahil seseorang itu nggak kenal bisa cinta. Makanya kita dianjurkan oleh para ulama banyak-banyak sholawat, banyak-banyak hadir ke majelis yang di situ diajarkan sejarah hidupnya Nabi, atau yang disebut dengan majelis maulid. Majelis maulid itu ada apanya sih? Ada pelajaran tentang Nabi Muhammad, akhlaknya bagaimana, perjuangannya bagaimana, sejarah hidupnya bagaimana. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tambah kenal sama beliau. Kalau sudah kenal cinta, kalau sudah cinta mengidolakan, kalau sudah mengidolakan akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mencintai Allah, nek panjenengan itu cinta kali Gusti Allah, maka syaratnya apa? Syaratnya fattabi'uni, ikutilah aku. Kalau ada orang yang aku cinta kali Gusti Allah tapi mboten ngikuti jalannya pun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pengakuannya dusta. Misal wonten tiyang ngaku kula niku tresna kali Gusti Allah, kula niku bungah kali Gusti Allah, kula niku cinta. Lah buktine napa? Seandainya orang yang ngaku tadi ternyata dalane mboten sami kali dalane Kanjeng Nabi, fa huwa kadzdzab, maka cintanya dusta.
Syarat untuk mencintai Allah apa? Ngikut gondelan itibak marang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi ngajarin apa? Sholat 5 waktu. Nek boten ngikuti Kanjeng Nabi berarti boten sholat. Boten sholat ngaku cinta marang Gusti Allah, dusta. Jadi orang bisa diterima pengakuannya cinta kepada Allah kalau jalannya mengikuti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, panjenengan mau ngikut Nabi, panjenengan mau itibak kali Kanjeng Nabi tapi mboten kenal kali Kanjeng Nabi, terus pripun caranya? Bagaimana caranya kita ngikutin Nabi kalau kita nggak kenal apa yang mau diikuti? Ketika kita kenal marang Kanjeng Nabi, baru kita bisa ngikuti. Kenal tahu, oh Kanjeng Nabi itu nek dahar seperti ini. Oh Kanjeng Nabi itu nek sholat seperti ini. Oh Kanjeng Nabi itu nek melampah seperti ini. Oh Kanjeng Nabi kalau pakai pakaian seperti ini. Nah, kalau sudah tahu ilmunya, tahu sejarahnya, tahu akhlaknya, maka kita bisa ngikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadir ke majelis yang di situ diajarkan, dibacakan sejarah hidupnya Nabi Muhammad itu penting supaya tambah kenal. Kalau tambah kenal, tambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ditanya sama seorang pemuda, ada pemuda sekolah pintar, masya Allah, bingung dia ngelihat orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Niku kok kebiasaan maulid, sholawatan. Dia tanya, manfaatnya apa sih? Manfaatnya nambah cinta. Masa bisa sih orang mencintai orang yang dia tidak pernah ketemu? Panjenengan kan betul tahu kepanggil Kanjeng Nabi. Jenengan itulah hidup 1400 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kulolan panjenengan itu betul tahu kepanggil Kanjeng Nabi. Nah, anak muda ini tanya, bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi? Lah wong ketemu saja nggak pernah. Apa mungkin sih cuma duduk mau sholawatan, mau maulid, dengar sejarah hidupnya Kanjeng Nabi bisa cinta? Saya tanya balik. Banyak zaman sekarang anak muda niku cinta kalian para pejuang, para pahlawan yang hidup dulu yang dia tidak pernah ketemu. Contoh, berapa banyak anak muda zaman sekarang yang ngefans, cinta dan mengidolakan Pak Karno. Banyak kan? Di rumahnya dipasang fotonya Pak Karno, pakaiannya gambarnya Pak Karno, handphonenya, wallpapernya gambar Pak Karno, WhatsAppnya dipasang foto profilnya Pak Karno. Mengidolakan Pak Karno tapi tidak pernah ketemu Pak Karno. Pak Karno wafat saja dia belum lahir. Kok bisa mengidolakan? Ada orang yang mengidolakan Albert Einstein, ada orang yang mengidolakan tokoh-tokoh zaman dulu yang dia juga nggak ketemu. Kenapa kok bisa? Karena kenal, tahu sifat baik seseorang. Ternyata sifat baiknya itu dia idolakan. Ketika dia mengidolakan satu sifat baik yang ada pada seseorang, ya dia cinta sama orang itu. Misal, kenapa kok cinta sama Pak Karno? Pak Karno itu sang proklamator hebat. Kalau bicara semua orang dengar termotivasi. Gara-gara satu sifatnya Pak Karno, dia jadi jatuh cinta sama Pak Karno. Ini bukti cinta itu gak harus ketemu. Mendengar riwayat hidup seseorang saja bisa menjadikan kita mencintai orang tersebut. Nah, kalau manusia biasa yang banyak kurangnya, yang mungkin sifat baiknya cuma satu, kulino merungokno, bisa cinta. Bagaimana dengan manusia yang mulia, yang punya kekurangan, semuanya sifat baik ada pada dirinya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan mungkin jenengan itu sering dengar Kanjeng Nabi gak cinta. Lawang jenengan kadang niku nek wonten pilkada, boten kenal kali calon wali kota, boten kenal kali calon bupati, boten kenal kali calon lurah, tapi pendino ngrungokno orang cerita tentang calon pemerintah tadi. Milo iki wongnya apik, iki wongnya soleh, iki programnya apik, padahal kita tidak kenal. Tapi bendino merungokno orang ngomong dia, akhirnya apa? Cinta.
Nek wis cinta jenengan melu kampanye milih kuwi wae. Kok ben desane awake dhewe maju padahal kenal aja ndak. Mikut ngampanye kan hanya karena apa? Denger. Lah mosok denger Kanjeng Nabi mboten tresna niku mustahil. Kalau orang biasa saja kita sering dengar bisa cinta, apalagi manusia luar biasa yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh Imam Ghazali, jikalau seseorang itu bisa dicintai hanya karena satu sifat mulia. Kadang kita itu bisa mencintai orang lain hanya karena satu sifat baik. Oh, orang ini pemberani, makanya saya cinta. Oh, orang ini dermawan, makanya saya cinta. Oh, orang ini rendah hati, makanya saya cinta. Kadang satu sifat mulia saja bisa kita cintai. Lah bagaimana dengan Nabi Muhammad yang seluruh sifat mulia ada pada dirinya? Kanjeng Nabi itu dikatakan oleh para ulama ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Manusia yang sempurna, zahirnya batinnya. Kanjeng Nabi itu sempurnane makhluk Allah. Paling sempurna itu Kanjeng Nabi. Fisiknya paling indah, akhlaknya budi pekertinya paling mulia. Fisiknya paling indah. Tidak ada yang melihat Nabi Muhammad kecuali kepencut dan cinta terhadap Nabi Muhammad. Berapa banyak bahkan sahabat Nabi itu wonten setunggal sahabat asmane Jabir ibnu Samrah. Sayyidina Jabir ibnu Samrah itu meriwayatkan, kula niku ningali Kanjeng Nabi fi lailatul idhyan, di malam bulan purnama. Mulai ba'dal maghrib sampai akhir malam niku bulan bersinar terang. Bunder bulan purnama. Di malam bulan purnama kula niku ningali Kanjeng Nabi, saat itu beliau pakai baju merah yang indah. Apa kata Sayyidina Jabir ibnu Samrah? Kula niku ningali Kanjeng Nabi terus ningali bulan. Maka bagi saya Nabi Muhammad lebih indah daripada bulan purnama. Itu fisiknya Kanjeng Nabi paling indah, belum lagi budi pekertinya paling istimewa. Saking istimewa